Selamat siang, kami dari Fokus Grup 5 MPKT 7 FIB UI yang beranggotakan Dwi Anggia Sukmayanti, Bintang Satria Laksono, Dwi Setiawan, Irfan Ardian Maulana, Rizky Akbar Ramadan, dan Valdira Firdauskulo akan memaparkan proyek akhir kami berupa PKM Kewirausahaan sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah MPKT. Latar belakang utama kelompok kami adalah kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan akibat polusi sampah plastik yang berlebihan. Di satu sisi, plastik adalah komoditas yang dibutuhkan di dunia. Namun di sisi lain, produksi plastik yang berlebihan juga dapat meningkatkan kemungkinan akan pencemaran lingkungan. Sebuah riset yang dilakukan oleh Gina Arjambek dari University of Georgia menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok, disusul oleh Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya, di mana sebanyak 3,4 juta ton dari sampah tersebut merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Menurut sumber yang sama, sampah plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun, atau sebanyak 85.000 ton sampah plastik. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat bahwa sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai, dan kemungkinannya merusak serta mengancam ekosistem baik itu alami maupun ekosistem laut. Dibutuhkan waktu 100 tahun untuk mengurai plastik secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Saat terurai, partikel-partikel sampah dapat mencemari tanah dan air. Bahkan, apabila dibakar, hal ini akan menimbulkan persoalan baru terkait kesehatan masyarakat, seperti menyebabkan kanker, hepatitis, gangguan sistem saraf, memicu depresi, dan lain-lain. Sehingga kami mengupayakan sebuah model wirausaha yang berbasis lingkungan, yaitu sebuah produk tas berbahan dasar plastik dengan intensi minimalisasi sampah plastik yang sulit terurai setelah pembuangan dan pendayagunaan plastik yang sudah tidak digunakan. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu Indonesia dalam kondisi darurat sampah. Namun pada realitanya, banyak masyarakat yang tidak menyadari atau bahkan kurang kepedulian terhadap kondisi ini. Hal tersebut dapat tercermin atau terlihat dalam keseharian masyarakat Indonesia yang belum dapat berlaku disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal, usaha tersebut tentu bukan usaha yang besar atau membutuhkan banyak energi. Selain itu, terkait pembuangan sampah, nampak terdapat pengalihfungsian sungai yang seharusnya menjadi aliran air dari suatu daerah ke daerah lainnya, justru menjadi tempat pembuangan sampah. Sangat ironis melihat pemandangan seperti ini, dan tanggung jawab atas permasalahan sampah seharusnya merupakan pekerjaan kita semua. Secara ringkas, langkah-langkah yang akan kami lakukan diantaranya meliputi proses riset kuantitas produksi sampah pada warung-warung kelontong, toko-toko, serta pasar di sekitar rumah produksi yang menjual produk makanan dan minuman kemasan saset. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan terhadap pengelolaan sampah kemasan makanan dan minuman saset di sekitar rumah produksi. Tak lupa, termasuk bagian dari langkah ini adalah melakukan komunikasi dengan para pemilik warung, pemilik toko, dan masyarakat di sekitar lingkungan rumah produksi. Pada proses ini dalam periode waktu tertentu, kami juga akan datang dan melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, serta meminta izin untuk mengumpulkan sampah plastik yang tersedia. Hal ini dilakukan sebagai langkah sosialisasi dan perizinan terhadap masyarakat sekitar. Langkah selanjutnya adalah membawa hasil hibah sampah ke rumah produksi dan mengumpulkannya untuk diproduksi. Kemudian setelah tahap produksi, terdapat tahap uji pasar yang dilakukan setelah pembuatan sampel selesai. Uji pasar ini dilakukan dengan menjual beberapa model atau variasi dari sampel tas.
Produksi utama yang kami rencanakan adalah bentuk produk tas jinjing dan tas selempang yang biasa digunakan masyarakat untuk berbelanja ke pasar atau pusat perbelanjaan lainnya untuk membawa barang-barang mereka. Kami berupaya untuk membuat desain tas dengan motif yang menarik dengan menggunakan satu motif saset atau kemasan yang sama untuk satu produk, atau dimungkinkan terdapat kombinasi namun tetap dengan pertimbangan agar produk terlihat menarik. Proyeksi biaya yang akan kami gunakan berjumlah sekitar Rp4.375.000 dengan rincian peralatan penunjang, biaya operasional, dana perjalanan, dan biaya lain-lain. Proyeksi pendapatan dengan target penjualan 100 buah tas adalah Rp7 juta dengan harga per buah Rp70.000, sehingga proyeksi keuntungan yang akan kami dapatkan adalah Rp2.625.000 untuk lini masa pelaksanaan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan. Sebagai penutup, usaha ini diharapkan dapat memberikan banyak dampak positif terhadap masyarakat, di antaranya yakni mengembangkan jiwa wirausaha dan kemandirian masyarakat, meningkatkan kreativitas dan keterampilan, menambahkan pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan sampah plastik. Mengingat fakta sosial, sedikitnya lapangan kerja di Indonesia, terciptanya peluang usaha baru bagi masyarakat ini dapat membantu menekan jumlah angka pengangguran di dalam masyarakat.